Selamat selamat siang. Sampai bertemu kembali. Kita lanjutkan kemarin sudah sampai eksistensialisme ya, gerakan khas Eropa. Hari ini kita akan bahas progresisme. Ini gerakan khas Amerika sebenarnya, itu kelanjutan dari pragmatisme kemarin. Kalau pragmatisme John Dewey itu lebih ke filsafat, tapi kalau progresisme itu suatu pandangan yang menerapkan dari filsafat Dewey tapi ke arah yang sebagai cita-cita kemajuan, tapi menggunakan dasar filsafat John Dewey pragmatisme. Jadi inti pandangan progresisme adalah kemajuan sebagai cita-cita. Jadi ini turunan dari semangat modernisme ya, sama. Cuman bedanya dia lebih detail lagi dan memiliki anggapan bahwa seseorang secara alamiah itu tumbuh ke arah yang positif. Terus kemudian yang kedua, kebebasan itu menjadi fondasi utama dalam hal meraih pengetahuan. Tuh, jadi dua itu dari dasar dari progresisme. Nah, sebenarnya ada banyak tafsir terhadap progresisme ini. Ada yang dia merupakan gerakan politik pasca Perang Dunia I. Waktu Perang Dunia I Amerika tidak terlibat, tapi di Amerika berkembang gerakan politik progresisme, menganggap kemajuan sebagai dasar utama masyarakat. Jadi secara kemajuan itu harus diukur secara ilmiah ya, kaitannya dengan perkembangan teknologi, sains dan sebagainya. Dan ini yang membedakan gerakan progresisme dengan eksistensialisme. Kalau eksistensialisme di Eropa itu subjektif, lebih ke arah makna subjektif dari setiap pribadi. Tapi kalau progresisme itu beranggapan bahwa tujuan-tujuan itu harus diukur secara objektif, secara terukur, jelas ininya, standar-standarnya itu kalau dalam hal gerakan politiknya. Tapi kalau untuk pendidikan dia punya ciri khas biasanya, karena tujuannya untuk menyiapkan atau anak-anak biar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu demokrasi. Jadi melatih untuk berpikir secara demokratis itu penting. Makanya kebebasan, nilai-nilai kebebasan dianggap fondasi utama bagi progresisme. Terus kemudian kaitannya dengan pandangan yang kemajuan ke arah positif. Jadi kalau progresisme ini berdasar pada anggapan bahwa alam ini bergerak, berubah. Jadi sebenarnya kebenaran absolut itu tidak ada, karena sifat ilmu itu kebenarannya sementara. Jadi pandangan progresisme juga tidak menganggap bahwa pendidikan harus menyampaikan sesuatu yang dianggap benar atau materi-materi yang dianggap benar itu apa, tapi lebih menekankan ke bagaimana belajar bekerja sama dan bagaimana pembelajaran itu bisa fokus ke peserta didik. Makanya ada istilah student center sama kooperatif, itu sebenarnya bagian dari implikasi gerakan progresisme. Jadi apa yang kita lihat sekarang dalam dunia pendidikan, kalau menurut saya itu banyak terpengaruh dengan gerakan progresisme. Nah, nanti di akhir pertemuan kita akan merangkum sebenarnya itu. Kalau saya selidiki sebenarnya mengapa ada bermacam aliran semacam itu, sebenarnya intinya ada dua sebenarnya itu. Dalam melihat sesuatu, ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Dua aliran ini yang akhirnya menciptakan bermacam aliran filsafat atau gerakan, dan gerakan itu sendiri. Nah, kalau biasanya gerakan khas Eropa kemarin sudah saya jelaskan, itu salah satunya yang terbaru eksistensialisme itu sebenarnya lebih ke arah subjektivisme ya. Tapi kalau progresisme ini
saya lihat lebih ke objektivisme. Tapi kedua ini kalau di kita di Indonesia kayaknya semuanya dipakai, jadi dirangkum karena pakai filsafat Pancasila. Nanti juga kita singgung mengapa pendiri bangsa kita menggunakan Pancasila. Jadi ini tidak lepas dari konteks perubahan-perubahan pada masa tahun 1940-an. Jadi ketika Amerika sudah mendengung-dengungkan progresisme, dan kemudian di Eropa daratan berkembang eksistensialisme, kita lebih mengambil jalan tengah dengan konsep Pancasila. Jadi, nah, kalau dalam istilah filsafat pendidikan, bahasa sederhana dari tujuan pendidikan itu nilai-nilai yang dianggap ini ya tertinggi ya. Tapi kalau dalam politik itu namanya ideologi. Jadi jangan bingung. Jadi kalau ada orang menyebut ideologi itu sebenarnya cita-cita sosial, cita-cita tentang masyarakat yang ideal. Tapi kalau dalam dunia pendidikan juga secara tidak langsung itu dirumuskan dalam apa yang namanya tujuan pendidikan. Nah, perbedaan aliran filsafat sebenarnya lebih ke perbedaan dalam tujuan itu. Kalau progresisme menganggap bahwa tujuan dari pendidikan ya kemajuan, karena sekarang kemajuan itu diukur dari kualitas demokrasi, ya itu juga harus diajarkan bagaimana menghadapi demokrasi itu, karena demokrasi membutuhkan kebebasan dalam bertindak, berpendapat. Maka dalam pembelajaran di sekolah pun kemudian diajarkan untuk kita bebas berpendapat. Nah, makanya lah muncul cooperative learning itu. Cooperative learning, belajar itu dari tindakan kerjasama, dan tidak ada kompetisi ya, sebenarnya itu tidak ada kompetisi. Setiap siswa punya minat yang berbeda-beda. Cuman ini ukurannya objektif. Kalau eksistensialisme kemarin kan ukurannya subjektif, gitu. Makna itu subjektif. Tapi kalau progresisme tidak menggunakan itu. Yang penting pengetahuan yang diperoleh itu bukan tentang isi, tapi bagaimana cara menghadapi perubahan itu. Kalau pandangan tradisional terhadap pendidikan kan konten atau isi materi, nilai-nilai itu harus ditanamkan karena isi itu dianggap tetap di masa depan gitu kan. Tapi bagi kaum progresif enggak, itu tidak penting, isi itu berubah karena ilmu itu berubah, karena teknologi berubah. Jadi yang diajarkan adalah cara bagaimana mencapai itu. Nah, itu pandangan progresisme. Mungkin itu tidak panjang biar tidak bingung. Nanti kita akan membahas tentang esensialisme dan parallelisme. Ini kembali ke tradisional sebenarnya, tapi nanti di akhir pertemuan kita akan rangkum sebenarnya secara lebih simpel, lebih sederhana biar Anda tidak bingung. Karena memang walaupun materi banyak, saya tidak ingin malah ini semakin membuat Anda kebingungan. Jadi santai saja. Saya sudah pelajari progresisme memang agak lama mempelajari, dan saya lihat tokoh-tokoh pentingnya ya juga dia semacam organisasi, ya, ada beberapa nama yang mungkin secara filsafat tidak terlalu populer, tapi itu bagian dari efek reaksi terhadap modernisme kalau saya lihat. Jadi makanya kalau kita memahami inti modernisme, saya lihat akan mudah memahami bermacam aliran filsafat modernisme itu apa saja, kemudian yang dianggap tradisional itu apa saja. Jadi itu mungkin kita akan bahas nanti, dan tetap semangat belajar. Dan kalau ada kehubungan nanti setelah mata kuliah ini juga saya masih tetap akan update di saluran channel Sejarah Ide ini, karena memang arah dari channel ini untuk memberi semacam rangkuman tentang bermacam ide yang berseliweran yang harus kita pahami. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp nanti akan saya jawab satu persatu mungkin di akhir pertemuan, karena pertanyaannya aja yang ada yang memang sudah terlalu jauh, tapi tidak apa-apa, itu menurut saya itu bagus. Jadi kalau ada diskusi lanjutan sampaikan saja ke grup, nanti akan saya catat gitu ya. Dan kalau memang saya bisa jawab saat itu, saya akan jawab saat itu. Tapi kalau memang itu
pertanyaan yang untuk nanti akhir pertemuan ya akan nanti saja di akhir pertemuan. Sekian, selamat siang, selamat belajar.